Shalom. Pada video pembelajaran ini, kita mempelajari tentang sakramen penguatan. Sebelum kita melanjutkan pada materi, terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa yang Maha Pengasih, melalui Putramu, Engkau menganugerahkan Ekaristi kepada kami. Bimbinglah hati, pikiran, dan akal budi kami dalam belajar hari ini. Bantulah Bapa, agar dengan akal budi ini kami mampu memahami makna Ekaristi, warisan Putramu, dengan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apa itu sakramen penguatan? Mari kita jelaskan apa itu sakramen penguatan. Sakramen penguatan adalah salah satu dari 7 sakramen dalam Gereja Katolik yang memberi kekuatan dan rahmat khusus melalui pencurahan Roh Kudus. Sakramen ini memperkuat hubungan pribadi seseorang dengan Allah dan meneguhkan imannya. Biasanya, sakramen penguatan diterima oleh orang yang sudah dibaptis, seringkali pada usia remaja, sebagai tanda komitmen pribadi dalam iman Kristen. Sakramen penguatan dalam Kitab Suci. Sakramen penguatan dalam Kitab Suci dapat dipahami sebagai pemberian Roh Kudus untuk memperkuat iman dan menjadikan seseorang saksi Kristus. Hal ini tercermin dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8 yang menyatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku." Ayat ini menunjukkan bahwa sakramen penguatan memberi kekuatan Roh Kudus untuk melaksanakan panggilan sebagai saksi Kristus di dunia. Sakramen penguatan menurut ajaran Gereja Katolik. Sakramen penguatan menurut ajaran Gereja Katolik adalah sakramen yang memperkuat dan menyempurnakan rahmat yang diterima pada saat baptisan. Melalui sakramen penguatan, umat menerima Roh Kudus secara lebih penuh, yang memberi kekuatan untuk hidup sebagai saksi Kristus, menghadapi tantangan hidup Kristiani, dan memperdalam hubungan pribadi dengan Allah. Sakramen ini memperkuat iman, harapan, dan kasih, serta membantu umat beriman untuk berani hidup sesuai dengan panggilan mereka dalam gereja dan dunia. Berikut adalah LKPD, lembar kerja peserta didik, menuliskan kartu harapan dalam menerima sakramen penguatan. Sekian dan terima kasih pada video pembelajaran pada hari ini. Mari kita melanjutkan video pembelajaran kita dalam pertemuan kedua. Pengertian rahmat dalam sakramen penguatan. Rahmat sakramen penguatan
memperkuat iman, memberi keberanian untuk menjadi saksi Kristus, dan memperdalam kasih kepada Allah dan sesama. Rahmat ini juga memberikan kekuatan untuk menghadapi pencobaan hidup, menguatkan tekad untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus, serta mempersiapkan umat untuk peran aktif dalam gereja. Selanjutnya, mari kita membahas tanda kedewasaan dalam menerima sakramen penguatan. 1. Mengambil tanggung jawab pribadi dalam iman. Seorang yang menerima sakramen penguatan dianggap telah matang dalam iman dan siap untuk bertanggung jawab secara pribadi terhadap kehidupan rohaninya. Yang kedua, menjadi saksi Kristus. Dengan kekuatan Roh Kudus, orang yang menerima sakramen ini dipersiapkan untuk menghidupi iman Kristiani dengan lebih berani dan dewasa, menyebarkan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menghadapi tantangan iman. Sakramen ini memberi kekuatan untuk hidup dengan integritas Kristen, menghadapi tantangan hidup, dan tetap setia kepada panggilan Allah. Buah-buah sakramen penguatan. 1. Keberanian untuk menjadi saksi Kristus. Sakramen penguatan memberi kekuatan untuk hidup sebagai saksi Kristus, baik melalui kata-kata maupun tindakan yang mencerminkan kasih dan ajarannya. Yang kedua, peningkatan kasih dan pelayanan. Orang yang menerima buah-buah sakramen penguatan. Keberanian untuk menjadi saksi Kristus. Sakramen penguatan memberi kekuatan untuk hidup sebagai saksi Kristus, baik melalui kata-kata maupun tindakan yang mencerminkan kasih dan ajarannya. Yang kedua, peningkatan kasih dan pelayanan. Orang yang menerima sakramen penguatan lebih termotivasi untuk melayani sesama dengan kasih yang lebih tulus, mengikuti teladan Kristus dalam memberi dan melayani. Yang ketiga, penguatan iman. Penerimaan sakramen ini semakin teguh dalam imannya kepada Allah dan lebih siap untuk menghadapi cobaan hidup dengan keyakinan Kristiani. Yang keempat, keteguhan dalam menghadapi pencobaan. Roh Kudus memberi kekuatan batin untuk tetap teguh dalam iman meski menghadapi tantangan atau godaan. Yang kelima, pembaharuan kehidupan rohani. Sakramen ini mengarah pada pertumbuhan rohani yang lebih dalam, mempengaruhi hubungan pribadi dengan Allah, dan memperkuat kesatuan dengan gereja. Cara menerima sakramen penguatan. Persiapan. Penerimaan mempersiapkan diri dengan doa dan pengakuan dosa. Pengurapan.
Uskup atau imam mengurapi dahi dengan minyak krisma sambil mengucapkan, "Terimalah Roh Kudus." Penumpangan tangan. Imam atau uskup menumpangkan tangan sebagai tanda pemberian Roh Kudus. Penerimaan. Penerimaan menerima kekuatan Roh Kudus untuk hidup sebagai saksi Kristus. Berikut simbol-simbol sakramen penguatan. 1. Minyak krisma, melambangkan pengurapan Roh Kudus yang memberi kekuatan dan rahmat. Yang kedua, penumpangan tangan, melambangkan pemberian Roh Kudus yang memperkuat iman. Yang ketiga, dahi, tempat pengurapan, menandakan identitas penerima sakramen sebagai saksi Kristus. Yang keempat, api, simbol Roh Kudus yang memberi kekuatan dan pembaruan dalam hidup rohani. Berikut adalah LKPD kelompok yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Sebelum mengakhiri video pembelajaran ini, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kesempatan untuk belajar dan merenungkan karya-Mu melalui sakramen penguatan. Kiranya Roh Kudus-Mu terus membimbing dan menguatkan kami, agar hidup kami senantiasa mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu, Tuhan. Berkatilah setiap langkah kami, jadikan kami murid-Mu yang setia, dan mampukan kami menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Semoga segala yang kami lakukan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mohon ini dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih pada video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.